Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan berikutnya yang akan Ibu jelaskan hari ini adalah tentang hubungan antara koefisien reaksi dengan besarnya delta H. Jadi harga delta H yang tertera dalam persamaan reaksi itu berhubungan erat dengan koefisien reaksinya. Artinya besarnya delta H itu sebanding dengan koefisiennya. Jadi besarnya delta H, kamu lihat zatnya, kalau zatnya koefisiennya berapa, nah itu sama dengan besarnya koefisien itu. Misalnya di sini ada reaksi 2Fe ditambah 3/2O2 menjadi Fe2O3. Besarnya delta H min 210 kJ. Nah, reaksi persamaan termokimia ini bisa kita katakan pembakaran. Pembakaran Fe. Jadi kalau pembakaran itu kan boleh zat, boleh unsur, boleh senyawa. Yang dibakar itu zat, boleh unsur, boleh senyawa. Tapi pembakarannya ini untuk 2 mol Fe. Jadi untuk pembakaran 2 mol Fe, besarnya delta H adalah min 210 kJ. Nah, kalau kalian bacanya dari Fe. Nah, ini reaksi ini bisa juga disebut, kalau kalian lihat di sini, ini unsur, ini senyawa. Jadi bisa juga disebut pembentukan senyawa Fe2O3. Nah, kalau yang ini bisa kita sebut delta Hf. Ini reaksinya, bisa juga ditulis delta Hf. Jadi kalau delta Hf itu 1 mol. Delta Hc, delta H itu harus 1 mol. Nah, ini kalau ini bukan delta Hc di sini, makanya Ibu tulis delta H saja. Kalau delta H berapa saja, tidak tergantung koefisien yang jadi utamanya. Nah, ini bisa disebut delta Hf karena ini 1 mol. 1 mol pembentukan Fe2O3. Nah, 1 mol Fe2O3 besarnya min 210 kJ. Kalau kamu lihat ini, zat Fe2O3 berarti delta H ini untuk 1 mol Fe2O3. Untuk 1 mol pembentukan Fe2O3. Nah, seperti itu cara membacanya. Kemudian kalau Ibu tanya, misalnya diketahuinya tulisannya seperti ini reaksinya delta H-nya. Nah, maka besarnya delta H untuk reaksi, kalau Ibu tanyakan reaksi seperti ini, tuh Fe, 4Fe ditambah 3O2 menjadi 2Fe2O3. Nah, reaksinya sama dengan yang di atas yang diketahui. Tapi kalau kalian lihat koefisiennya dikalikan 2, semuanya kalikan 2 tuh. Jadi kalau koefisiennya kalikan 2, semua kalikan 2 koefisiennya. Gitu ya, ini kalikan 2. Nah, makanya besarnya delta H itu juga 2 kalinya dari reaksi yang di atas karena koefisien ini kalikan 2. Nah, makanya besarnya delta H di sini nanti kalian bisa lihat 2 kali dari besarnya delta H yang diketahui, yaitu berarti 2 kalinya min 420 kilojoule. 420 kilojoule. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Misalnya Ibu tanyakan, ini yang diketahuinya tetap ini. Yang ditanyakan seperti ini. Kalau kalian lihat di sana, yang ditanyakannya reaksi dari yang diketahui, kalian lihat bisa dibalik tuh, dibalik ya. Dari hasil ini kita balik. Ini pembentukan. Nah, kalau pembentukan itu kita balikan menjadi penguraian. Tuh, ini penguraian 1 mol. Nah, penguraian 1 mol ini kebalikannya. Kalau reaksinya dibalik, nah berarti besarnya delta H juga. Kalau koefisiennya tetap, tidak ada perubahan. Nah, besar delta H, hanya tandanya saja yang berubah. Kalian rubah, kalau dia positif diketahuinya jadi negatif. Kalau yang diketahui negatif nanti jadi positif karena reaksinya dibalik. Jadi kalau reaksinya dibalik dari yang diketahui, tandanya saja dirubah. Kecuali kalau koefisiennya kita ganti, nilainya juga kita ganti. Misalnya 2 kalinya kita kalikan 2 dengan berubah tandanya. Kalau reaksinya dibalik, berarti besarnya delta H ini menjadi 210 kJ. Seperti itu. Nanti yang ditanyakan bisa dalam bentuk reaksi diketahuinya, yang ditanyakan reaksi lagi. Atau yang diketahuinya reaksi yang ditanyakan dalam bentuk kalimat nih seperti ini. Nah, ini kan yang diketahuinya ini ya. Tadi bisa kalian baca pembakaran 2 mol Fe atau pembentukan 1 mol Fe2O3. Nah, sekarang Ibu tanya besarnya delta H untuk pembakaran 1 mol Fe. Nah, pembakaran 1 mol Fe. Jadi kamu lihat ini zatnya, Fe-nya. Fe yang ditanyakan 1 mol. Sementara yang diketahui di sini berapa? 2 mol. Nah, berarti untuk pembakaran 1 mol Fe adalah 1/2 atau setengahnya karena yang ditanyakan 1, yang diketahui 2. Jadi yang
untuk pembakaran 1 mol Fe adalah setengahnya. Setengah dari untuk pembakaran disebutnya berarti reaksi tidak dibalik, tetap setengah 1/2, setengahnya kali min 210. Berarti 105 kilojoule, min 105 kilojoule. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang berikutnya. Ya, pertanyaannya nanti yang ditanya satu saja. Ini mah contoh-contohnya saja. Nah, jadi sekarang besarnya delta H untuk penguraian 16 gram Fe2O3. Nah, ini 16 gram. Kalau koefisien itu sama dengan mol. Nah, ini 16 gram. Ini gram ini zat ya. Kalau satuan di kimia mah mol. Kalau di dalam zat, berat zat tetap sama dengan fisika gram satuannya. Hanya nanti dalam perhitungan kimia diubah ke mol. Jadi 16 gram Fe2O3 ini berapa mol? Nah, kamu cari berapa mol dulu ya. Berapa mol? Jadi 16 gram itu ya. 16 gram itu kalau kalian ingat di kelas 10 atau kalau belum diajarkan nanti Ibu jelaskan lagi, mol itu sama saja gram per mr. Nah, kamu cari molnya. 16 gram itu berarti 16 dibagi mr. Mr itu 160. Nah, 16 dibagi 160 itu 0,1 mol. Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah 0,1 mol penguraian Fe2O3. Nah, yang diketahui pembentukan, yang ditanyakan penguraian. Berarti nanti tandanya berubah menjadi positif. Besarnya yang ditanyakan itu 16 gram itu sama saja 0,1 mol. Nah, 0,1 mol berarti kalian bandingkan yang ditanyakan 0,1 mol per diketahuinya nih Fe2O3. Kalian lihat Fe2O3. Fe2O3-nya di sini 1. Berarti 0,1 per 1 kali. Nah, tandanya berubah karena yang diketahui pembentukan, yang ditanyakan penguraian, berarti kebalikannya. Penguraian itu kan kebalikan dari pembentukan, berarti plus 210. Nah, 0,1 per 1 kali plus 210 itu sama saja plus 21 kilojoule. Nah, seperti itu. Kalau kalian belum mengerti mol ini bagaimana, dari mana, ini pembahasan kelas 10. Boleh nanti Ibu jelaskan kembali mol itu dari mana, mr itu. Kalau kalian belum merasa dijelaskan atau kalian lupa lagi, Ibu nanti jelaskan, atau nanti boleh kalian tanyakan lagi mol ini apa satuan di kimia atau gimana ya, kalian tanyakan. Nah, seperti itu hubungan antara besarnya delta H dengan koefisien reaksi.